Ada salah satu TKW curhat di grup gitu ya, katanya mau setahun, sudah hampir setahun, pokoknya sudah lepas dari potongan gaji agent gitu ya. Terus di notice atau di terminate majikannya, padahal dia itu ingin sekali nyari majikan lagi dan ingin pindah agent, karena mungkin agentnya itu pernah di kita itu mengeluh, mengadu, tapi tidak direken atau tidak ditanggapi kayak gitu. Itu kesel kan, membuat hati kita itu kesel gitu ya. Terus di sini aku mau sedikit share ya. Kalau semisal kalian itu di posisi seperti itu ya, semoga Cece yang lagi curhat itu sempat melihat video aku ini ya, semoga aja ya. Jadi kalau semisal kalian itu mengalami hal seperti itu, niat kerja kalian itu masih besar, tidak ingin pulang ke Indo dulu karena kalian itu masih ingin mendapat rezeki yang banyak dari pekerjaan kalian. Tapi karena majikan kalian itu sudah mengnotis atau menginterminate kalian, terpaksa kalian harus keluar dari majikan itu dan harus kembali ke agen kalian karena tersebab katanya belum 1 tahun tidak boleh ganti agen. Ini solusinya kalau kalian itu semisalnya benar-benar masih ingin kerja ya. Kalau semisal kalian di Hong Kong itu tidak boleh pindah agent kalian itu kalau dikasih misalnya itu misalnya ya, dikasih kita itu keluhan, komplainan bagaimana sikap majikan begini begitu, tapi dia tidak menanggapi, dan bakal kemungkinan juga mereka itu bakal tidak mencarikan majikan kalian atau susah direkomendasikan untuk mendapatkan majikan baru lagi. Terus solusinya gimana ya? Kalau saya ya, semisal aku sudah punya pengalaman lama di sana ya, aku bergaul dengan teman-teman gitu ya, aku bergaul ngobrol itu bukan tidak ada manfaatnya ya. Aku cari yang segi-segi manfaat dan positifnya bila mana ada kepentingan atau mungkin bila ada situasi yang membuat aku itu harus mengambil sikap secepat-cepatnya gitu ya. Kita kalau di notice atau di terminate itu, di notice itu mendapatkan waktu 1,5 bulan. Jadi sejak dari hari kita dinotis 1 bulan sampai ditambah 2 minggu. Jadi waktu kita itu 1,5 bulan untuk mendapatkan majikan baru. Kalau di interminate langsung keluar itu kita mendapatkan waktu 2 minggu. Ini aku cerita yang di interminate saja ya, karena di interminate itu langsung 2 minggu keluar dari majikan, kita harus kembali ke agent. Kalau tidak dapat kita pulang ke Indonesia. Ini termasuk solusi pilihan ya. Kalau misal kalian itu di interminate dan waktunya itu mepet, kalian tidak segera mendapat majikan itu, semisal kalian itu juga dibelikan tiket ataupun tidak dibelikan tiket, biasanya itu kalau anak intermediate itu pasti dibelikan tiket. Itu biasanya juga random gitu ya, ada berbentuk uang, ada yang berbentuk tiket kayak gitu. Semisal kalian jangan mikir tiket dulu aja ya. Kalian semisal sudah masih punya ada uang gitu, kalian itu belum mendapat majikan, kalian hanya sisa waktu itu 2 atau 3 hari di Hong Kong gitu ya, terpaksa kan kita harus semisalnya harus menggunakan tiket ke Indonesia, atau kita itu mempunyai option yang lain, pilihan yang lain. Ini kalian bisa ambil ya, contohnya kalian pergi saja dulu bekerja di Macau. Jadi setelah kalian itu diinterminate dari majikan di Hong Kong, agent kalian tidak bisa mencarikan majikan, tidak bisa pindah agent, tidak, agent kalian itu tidak mencarikan majikan dan tidak bisa pindah agent, kalian boleh memilih option untuk pergi ke Macau dulu mencari majikan. Di Macau itu rata-rata kontraknya itu hanya 1 tahun loh. Kalau bosnya baik, benar-benar suka sama kalian, itu baru diambilkan yang kontrak 2 tahun. Memang seperti itu sistem mereka. Jadi setiap setahun itu mereka merenew kontrak kalian seperti itu. Jadi di Macau itu pekerjaan apa sih? Perbandingan antara majikan Macau dan majikan Hong Kong ya. Kalau majikan Hong Kong itu dilihat dulu dari sikap-sikap majikannya. Mereka itu tegas. Kalau ngajarin itu sukanya hanya memberikan teori, maksudnya percakapan, menyuruhnya itu pakai perintah ini dan itu gitu aja, dan tidak menunjukkan langsung secara detail cara kerjanya itu seperti ini. Tidak seperti itu kalau di Hong Kong. Kalau di Macau itu orangnya itu lebih sabar, lebih luas hatinya, terus lebih telaten dalam mengajari. Dan tapi ada minusnya juga ya. Kalau di Macau itu selisih gaji mungkin antara 300 sampai 400 selisih gajinya itu dari Hong Kong. Kalau kalian beruntung, kalian mendapatkan gaji yang sama kayak pekerjaan di Hong Kong. Kalau kalian kurang beruntung, mungkin agak lebih rendah sedikit. Dan di Macau itu ada 2 option ya pilihannya ya. Kalian boleh memilih majikan yang tinggal sama majikan, dan atau memilih majikan yang
di stay out. Stay out itu adalah kalian itu berangkat pagi, pulangnya itu sore, dan kalian itu harus menyewa kamar sendiri atau mengeluarkan uang setiap bulan itu biasanya 800. Itu kalau dibantu majikan biasanya majikan ngasih $500 untuk kalian dan sisanya itu kalian bayar sendiri. Makannya itu tetap ditanggung oleh majikan kalian. Jadi selama di Makau itu kalian pinter-pinter mencari majikan yang bisa nanggung semua kebutuhan kalian. Semisal kalian itu harus stay in, jadi kalian masuk ke rumah majikan itu biasanya gajinya lebih banyak. Kalau kalian stay out itu biasanya anak-anak di sana itu karena ingin stay out, mereka bisa mencari part time. Part time itu biasanya kerja apalah 2 jam, misalnya kerja membersihkan rumah si siapa, si bubu atau siapa kayak gitu. Jadi untuk kalian yang di Hongkong kayaknya sudah tidak ada masa depannya, maksudnya sudah tidak ada kesempatannya untuk tenggang waktu dalam menghabiskan kontrak 2 tahun. Misalnya kalian itu baru menjalani 1 tahun kontrak, belum 2 tahun tidak bisa pindah agent, kalian pergi dulu ke Makau. Misalnya kalian di Makau itu kerjakan dulu di sana aja itu setahun misalnya, ya lebih baik kita pergi ke Makau daripada pulang ke Indonesia, kita masuk PT lagi, proses lagi, mencari majikannya itu lebih susah ya. Kalau sudah di Indonesia itu lebih baik itu kita ke Makau dulu bekerja, di sana itu juga banyak majikan. Terus habis itu kalian boleh memilih, misalnya kalian itu bahasanya itu lumayan bagus, kalian bisa mendaftar di company. Kalian pilih company yang potongan gaji. Kalau nggak ada yang company potongan gaji itu biasanya harus yang bayar uang cash. Kalian kalau kebetulan punya tabungan kalian, makanya aku itu dulu sering ya, jangan dikirim semua uang yang ada gaji kalian itu, jangan dikirim ke semua, sisakan beberapa untuk di tabungan kalian, di ATM kalian di Hongkong. Semisal ada kejadian mendadak, kalian itu tidak perlu tengok kanan, tengok sini, tengok teman, nyari teman, cari bantuan. Kadang iya kalau menengok kalian, maksudnya membantu kalian, simpati dengan kalian. Kalau tidak simpati dengan kalian, maka diri sendirilah yang bertanggung jawab dan yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak boleh pinjam ke uang yang lain kayak gitu. Jadi di Makau itu kalian bisa bekerja, pilihannya ada di company, ada di PRT, ada di toko, macam-macam pekerjaan bisa di sana. Tergantung kalian itu masuk seleksi atau enggak. Kalian bisa membayar biaya cash apa enggak, itu saja di Makau. Dan gajinya itu kalau kalian kerja di company itu lebih tinggi dari gaji PRT kayak gitu. Terus solusinya setelah kalian itu kerja di sana, pengen balik ke Hongkong, bisa nggak ya dari Makau balik ke Hongkong? Bisa sekali. Kalian jangan khawatir tentang di Makau itu juga ada agent penyalur yang mencarikan majikan di Hongkong itu ada. Dulu temanku itu namanya Siska atau apa itu ya, itu juga begitu ceritanya. Dia di Makau terus kembali ke Hongkong, dia bekerja di Hongkong. Dia itu prosesnya itu juga cukup mudah. Caranya gimana sih? Ini aku mau share sedikit ya. Misalnya kalian itu di Makau itu punya jam libur, misalnya libur 2 atau 3 hari gitu ya. Kan ada itu hari kolin atau hari apa, atau bos kalian itu waktu liang atau apa itu kalian izin. Kalian semisal ngomong aku mau pergi ke Hongkong 2-3 hari, jadi dalam beberapa hari tidak libur aku itu tidak di Makau, kalian ngomong aja ke Hongkong itu main atau apa itu terserah, atau kalian izin nggak izin itu juga terserah. Kalau kalian itu stay out dan tidak ada hubungan dengan majikan kalian libur itu jam bebas kalian. Terkadang juga tidak perlu dikasih tahukan juga ya, karena kalau orang stay out itu waktu tinggal di luar rumah itu tanggung jawabnya mereka sendiri, tanggung jawabnya TKW-nya sendiri kayak gitu. Terus habis itu setelah kalian itu libur, misalnya libur 2 hari ya, kalian main saja ke Makau, cari main ke Hongkong, maksudnya main ke Hongkong, cari saja agen yang di Hongkong itu, kalian ngomong, aku sekarang ini ada di Makau, aku ingin mencari majikan di Hongkong, tolong dicarikan. Dalam 2 hari itu semisal ya kebetulan kalian interview gitu ya, kalian sudah dapat majikan, terus tinggal nunggu proses, kalian itu bawa paspor ya, jadi paspor kalian itu bakal nanti disuruh kirim ke Hongkong lewat, ada aja nanti agen cabangnya yang di Makau itu ada. Jadi prosesnya itu sebenarnya nggak susah-susah banget kalau kalian itu niat dan kalian tahu cara-caranya seperti itu. Jadi solusinya untuk kalian yang ingin kembali ke Hongkong, padahal kalian sudah determinate tidak bisa pindah agent nggak ngurusin, kalian kerja saja dulu di Makau barang 1 tahun, habiskan kontrak di sana, habis itu cari majikannya di Hongkong lagi, dan kalian kalau sudah turun bisa terbang dari Makau ke Hongkong langsung tanpa kendala apapun. Jadi share aku kali ini seperti itu ya. Jadi anak intermittent jangan khawatir sama sekali, ada solusi kok. Selain kalian itu harus pulang ke Indonesia, ada solusi, kalian bisa pindah ke Makau kayak gitu ya. Next aku lanjut dengan tema lainnya ya.